Cerita dimulai Bone telah mengetahui kebenarannya. Vegapunk berkata, "Bone, kau sudah melihat semuanya ya?" Lalu Bone menjawab, "Ya, celaka. Padahal aku sudah janji pada Kuma untuk merahasiakannya darimu." Tiba-tiba Bone berlari ke arah Vegapunk untuk memeluknya dengan kembali ke wujud aslinya. Dan Bone menangis meminta maaf kepada Vegapunk. Kemudian Vegapunk memberi hadiah ulang tahun Bone yang ke-10. Hadiah tersebut pemberian dari Kuma untuk Bone yang dititipkan kepada Vegapunk. Bone sangat senang mendapatkan hadiah dari ayahnya. Hadiah tersebut adalah kalung matahari yang sangat cantik berbentuk dari batu safir. Vegapunk berkata, dia bilang kalau itu akan menjadi semacam jimat pelindung untukmu. Tapi benar-benar deh, siapa sangka bocah yang datang kemari 2 tahun lalu itu akan menjadi sosok seperti dirimu saat ini. Lalu Bone bertanya kepada Vegapunk, omong-omong ternyata si topi jerami itu anaknya teman baik ayah ya? Vegapunk menjawab, benar, aku sendiri juga sangat kaget saat melihat kalian berdua datang kemari. Takdir memang tak bisa ditebak. Omong-omong, ada banyak hal yang terjadi di Egghead setelah kau masuk ke dalam ruangan itu. Saat ini, Luffy si topi jerami dan teman-temannya sedang membantuku. Akan kuceritakan semuanya padamu. Setelah kau merasa lebih tenang, kita akan pergi menemui mereka. Omong-omong, maafkan aku Bone, karena aku hanyalah seorang ilmuwan tak berguna yang dipekerjakan oleh orang-orang itu. Semua itu bukan salahmu. Yang bersalah atas semua itu adalah... Cerita kembali ke masa kini, dunia baru Egghead. Kita melihat Bone tercekik oleh Seize Jagarsia Saturn. Dari tatapan Bone mengidentifikasi Saturn sebagai penjahat sebenarnya dalam kisah dirinya dan ayahnya. Kemudian Saturn memberitahu Bone bahwa ayahnya Kuma sudah mati. Sementara itu, kru topi jerami lainnya terlihat meratapi ketidakmampuan tubuh mereka untuk bergerak. Luffy yang tergeletak peot sedang memohon seseorang untuk menolong memberinya makanan. Atlas ingin memberinya makanan, namun tubuhnya juga tidak bisa digerakkan. Sentomaru juga telah ditangkap dan terikat. Sementara Laksamana Kizaru yang masih beristirahat memikirkan Sentomaru dan Bone. Bagaimana situasi di dalam sana? Karena prajurit berpangkat Laksamana pertama ke bawah tak diperbolehkan ke sana, jadi padahal baru saja jadi Yonko, tapi sekarang dia langsung melakukan aksi barikade diri. Kurasa mustahil insiden ini akan berakhir tanpa korban jiwa. Katanya jumlah kapal perang yang dikerahkan kali ini jauh lebih banyak dibandingkan saat di Ohara. Apa Dr. Vegapunk akan baik-baik saja? Cerita kemudian mengalihkan perspektif sebentar ke markas besar pasukan revolusi. Dragon dan Ivankov berdiskusi. Dragon berkata, seandainya Kuma bergerak atas dorongan naluri yang tersisa dalam dirinya, menurutmu akan kemana dia pergi, Iva? Ivankov menjawab, kalau Eike sih pasti akan langsung menyerang Mary Gewis tanpa ragu. Tapi Kuma bukan orang yang seperti itu. Jadi dia pasti akan... Cerita kembali lagi ke Egghead. Bone menyadari situasinya, memutuskan untuk bertarung. Jika aku memang akan mati di sini, setidaknya aku akan... Distortion Future, masa depan yang seperti Nika. Bone menggunakan teknik masa depannya yang terdistorsi untuk menciptakan masa depan yang seperti Nika. Serangan tersebut dapat mengejutkan Saturn saat dia menyerang dengan menyebutkan Nika. Pukulan Bone mengenai kepala Saturn, namun sayangnya dapat dipantulkan. Tiba-tiba kekuatan Bone merasa menjadi melemah. Sementara Saturn berkomentar, benar juga, kau adalah putrinya. Karena itulah kau juga mengetahui nama itu. Tapi kau tidak mengetahui sosok sebenarnya dari pemilik nama itu. Sepertinya dia masih belum menyadari.
soal hubungan antara Nika dengan wujud putih si topi jerami. Sungguh disayangkan. Di saat Saturn banyak omong, Saturn menyadari bahwa Luffy sedang makan. Hei, siapa yang sudah memberinya makanan? Cepat pasangkan borgol batu laut padanya. Kizaru terlihat sedang duduk pada saat ini, padahal dia sedang berbaring sebelumnya. Apakah mungkin saja Kizarulah yang memberinya Luffy makanan? Bone bertanya-tanya, kenapa kakek tua ini tidak terpengaruh oleh kemampuanku untuk memanipulasi usia? Saturn menjawabnya, Bone, akulah yang telah memberimu kemampuan itu. Aku pernah melakukan eksperimen dengan ekstrak buah iblis untuk memberikan kemampuan pada anak bayi tanpa membuat mereka memakan buah iblis secara langsung. Meski eksperimennya berhasil, namun itu adalah buah dengan kemampuan yang tidak berguna. Kemampuan itu membuat penggunanya mampu berubah menjadi berbagai versi masa depan. Tapi, seiring dengan bertambahnya kenyataan yang diketahui oleh penggunanya, jumlah masa depan yang dapat dipilih akan berkurang. Sepertinya kau ingin percaya kalau Nika benar-benar ada. Bone menanggapi dengan tegas. Nika pasti benar-benar ada. Sejak ayahku diubah menjadi cyborg yang menuruti kalian, aku terus mencarinya agar bisa meminta tolong padanya untuk membebaskan ayah dari genggaman kalian. Di samping itu, kita melihat Kuma sedang terbang. Saturn membalas, melemahnya kekuatanmu adalah bukti bahwa kau mulai merasa kalau sosok Nika sebenarnya tidak ada. Ayahmu juga percaya pada legenda bodoh yang diceritakan di kalangan orang-orang visioner itu dan berkata, aku ingin menyelamatkan orang-orang seperti yang dilakukan oleh Nika di depanku. Selain itu, setelah ibumu menjadi istri ke-8 dari salah seorang penghuni Tanah Suci, aku jugalah yang menjadikannya bahan eksperimen dengan memberinya obat-obatan. Tapi efek samping berupa bercak berwarna biru muncul di tubuhnya. Dia adalah karya yang gagal. Eksperimen itu tidak membuahkan hasil. Namun, tak kusangka anak yang dilahirkannya akan mewarisi gen tersebut darinya. Akan tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang jatuh dari langit. Bone mulai menangis tanpa emosi saat mendengar semua penjelasan dari Saturn. Jadi, semua itu kau yang... Vegapunk mulai meneriaki Saturn di sini. Apa? Ternyata semua itu eksperimenmu, Saturn? Padahal keluarga Kuma hancur berantakan gara-gara penyakit sisik safir, tahu? Karena itu, jugalah Kuma rela memberikan nyawanya padamu. Tapi kau malah menawarinya perjanjian dan membuatnya berutang budi padamu. Saturn membandingkan perspektifnya dengan orang lain. Coba kau tempatkan dirimu di posisiku. Apa kau menyuruhku untuk peduli pada perasaan seekor serangga? Itu mustahil. Ternyata sesuatu yang terdengar jatuh dari langit adalah Kuma. Para angkatan laut mengira itu adalah pacifista. Namun mereka mengetahui saat melihat bantalan di telapak tangannya. Kemudian salah satu marinir melaporkan, di sini tepi pantai barat daya Egghead, Bartolomeo Kuma, sang mantan Shichibukai, telah muncul di lokasi kami. Dia sedang bergerak menuju bagian tengah pulau. Dia tidak merespon pada chip kuasa. Kami tak bisa menghentikannya. Satu mempertanyakan, ada ribut-ribut apa ini? Mustahil Kuma bisa datang kemari. Bone menangis merinding berkata, aku takut. Rasanya aku sudah tidak kuat. Aku sudah tak sanggup berkata-kata lagi. Ayah, hatiku terasa hancur. Rasanya aku
Aku sudah. Rasanya sekarang aku ingin mati saja. Maafkan aku, ayah. Saturn merasa jengkel dengan tangisan Bone yang sangat berisik. Saturn memerintahkan marinir di dekatnya untuk menembak ke arah kepala Bone. Namun pada menit terakhir, Kuma muncul dan membidik ke arah para marinir yang mencoba menembaki Bone. Kemudian Saturn berusaha sendiri dengan cara melemparkan Bone ke tanah. Di saat detik-detik terakhir mengetahui kematiannya, Bone benar-benar meminta maaf nyawa yang sudah Kuma berikan padanya. Kuma muncul dengan menyelamatkan Bone menggunakan tubuhnya dari serangan Saturn tepat pada waktunya. Bone memanggil ayahnya begitu dia menyadari itu dia. Itu Bartolomeu Kuma. Kuma mencengkram dan melepaskan kaki Saturn dari punggungnya. Kuma berbalik dan bersiap untuk menyerang. Bone terisak atas kedatangan ayahnya dan kembali ke wujud aslinya. Kuma melampiaskan amarahnya sebelum serangan Kuma terlihat mendarat ke muka Saturn untuk meninju Saturn dengan ekspresi marah di wajahnya.